Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pembahasan tentang Mu'tazilah dan bagaimana manhaj mereka di dalam tafsir Al-Quran. Nah, Syekh Az-Zahabi kemudian membahas beberapa kitab tafsir, ya ada tiga sebenarnya, ada tiga kitab tafsir dari kalangan Mu'tazilah. Yang pertama adalah ini, Tanzihul Quran Anil Mata'in lil Qadi Abdul Jabbar. Kemudian ada Amal Syarif Al-Murtada. Dan yang ketiga, tafsir Zamakhsyari. Ya, beliau membahas tiga tafsir, tapi untuk sampel saja di mustawa ini, kita akan hanya membahas atau membaca dirasah Syekh Az-Zahabi lil kitab alladzi allafahu Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, ya al-musamma bi Tanzih Al-Quran Anil Mata'in. Ya. Baik. Kitab tafsir Tanzihul Quran Anil Mata'in lil Qadi Abdul Jabbar. Ya. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala, awal syai' dzakara Syekh at-ta'rif bi muallifi hadha tafsir. Ya, ini Al-Qadi Abdul Jabbar. Qala Syekh Az-Zahabi, muallifu hadha tafsir huwa Qadil Qudah. Ya, wa wada'una ta'liq talaqabuhu atau talaqabahul mu'tazilah bihadza wa la ya'nunu bihi 'inda al-itlaq ghairahu wa la ya'nunu bihi 'inda al-itlaq ghairahu. Baik. Jadi Syekh Az-Zahabi menjelaskan ya. Jadi Qadil Qudah, mustalah Qadil Qudah, mustalah Qadil Qudah 'inda al-mu'tazilah hadza yutlaqu ya ala aw yutlaqu nam al-Qadi Abdul Jabbar faqat duna ghairihi ya min ulama al-mu'tazilah. Jadi istilah Qadil Qudah itu ya akhwat, sebenarnya istilah yang masyhur ya di dalam berbagai disiplin ilmu, ada bab akidah ataupun bab fikih umumnya biasanya. Nah, dalam tabaqat Mu'tazilah ya, terkait dengan para ulama Mu'tazilah, maka istilah Qadil Qudah ini maksudnya kalaupun tidak disebutkan Abdul Jabbar misalnya ya, maka secara secara otomatis konotasinya adalah kepada Al-Qadi Abdul Jabbar. Ya. Nah, misalnya kalau dalam mazhab fikih ya, contoh lain sebagai analogi saja atau sebagai perbandingan, misalnya Qadil Qudah dalam mazhab Hanafi. Nah, jadi yang dimaksud dengan Qadil Qudah dalam mazhab Hanafi misalnya yang dimaksud adalah Imam Abu Yusuf. Jadi ada istilah khusus penyebutan sebagian nama ulama tanpa disebutkan namanya siapa, tapi dengan lakopnya itu sudah masyhur kepada ulama tertentu. Kalau dalam mazhab Hambali misalnya ya, kalau disebut Al-Qadhi berarti maksudnya adalah Abu Ya'la. Nah, jadi setiap mazhab itu punya ulama tersendiri yang dinisbatkan kepadanya mustalah khas. Nah, ini Syekh Az-Zahabi ya dzakara anna laqab Qadil Qudah, ya ini laqab alladzi laqabahu al-Mu'tazilah, yakni li Al-Qadi Abdul Jabbar faqat duna ghairihi. Jadi kalau dikatakan Qala al-Qadi al-Mu'tazili misalnya ya. Qala al-Qadi al-Mu'tazili, berarti maksudnya adalah Al-Qadi Abdul Jabbar. Nah, itu jadi sudah identik istilah Qadi kepada Abdul Jabbar dari kalangan Mu'tazilah. Ismuhu Abul Hasan Abdul Jabbar Ibn Ahmad. Nah, ini namanya ya, nama dan kunyahnya. Kunyahnya Abul Hasan, ismuhu Abdul Jabbar Ibn Ahmad. Ibn Abdul Jabbar Ibn Ahmad Ibn Al-Khalil Al-Hamadani Al-Asdabadi atau Al-Asadbadi Al-Syafi'i Syekhul Mu'tazilah. Nah, min haitsul fiqh ya tafaqqaha bi madhhab Syafi'i. Jadi dari sisi fikih mazhabnya Syafi'i. Nah, ini agak unik ini ya. Kenapa agak unik ya, akhwat? Karena biasanya Mu'tazilah itu kalau secara fikih mazhabnya Hanafi. Ya. Jadi kalau Syafi'i itu rata-rata dia adalah Asy'ari. Nah, sedangkan kalau Hanafi memang ada yang akidahnya Mu'tazilah. Tapi ini unik gitu ya. Jadi ini tokoh besar dalam mazhab atau dalam akidah Mu'tazilah, tapi secara fikih mazhabnya adalah Syafi'i. Syekhul Mu'tazilah. Ya, jadi tokoh penting dalam atau di antara ulama Mu'tazilah. Sami'a min Abil Hasan ibn Salamah ibn Al-Qattan ya wa Abdullah ibn Ja'far ibn Faris wa ghairuhuma. Ini berapa ulama beliau? Ya, Abul Hasan ibn Salamah dan Abdullah ibn Ja'far. Asyadahron tawilan wifaqa aqranihi. Nah, termasuk hidup dalam waktu yang lama ya, yang melebihi orang sezamannya. Ya, wasara dzikruhu wa azuma saituhu. Dan termasuk masyhur ya, terkenal. Wa rahalat ilaihi talabah. Ya,
ya, dan juga didatangi oleh banyak murid-murid untuk belajar ilmu pada beliau. Wa akhadha anhu katsir minal ulama minhum Abdul Qasim Ali ibn al-Hasan al-Tanuhi wal Hasan ibn Ali as-Saimari al-Faqih wa Abu Muhammad ya Abdul Salam al-Qazwini al-Mufassir al-Mu'tazili. Nah, ini min ba'di talamidhi al-Qadi Abdul Jabbar al-Asad Bazi ya, al-Hamadani al-Asad Bazi al-Syafi'i. Baik. Istada'ahu sahib ila ar-rai ba'da sanati 60 wa 300 min hijrah ya fawaliya qada'aha wa baqiya biha muwadiban 'ala at-tadris ila akhir hayatihi wa kana sahibu yaqulu fihi huwa a'lamu ahlul ardi. Sahib zaman ya. Wallahu la yazku asy' adh-dhahabi man al-murad bis sahib huna. Ya al-muhim Al-Qadhi Abdul Jabbar ya diminta untuk menuju ke Rai ini wilayah di Iran ya yang nanti dinisbatkan kepadanya Imam Ar-Razi. Nah, pada tahun 360 ya abad keempat untuk menjadi qadhi ya untuk menjadi qadhi di wilayah Rai dan juga untuk mengajar sampai akhir hayatnya saya meninggal. Al-Qadhi Abdul Jabbar Ibn Ahmad ini berprofesi sebagai qadhi dan juga sebagai mudarris ya. Wa kana sahib yaqulu fihi wa alamu ahlul ardh. Nah, bahkan kemudian dipuji sebagai orang yang paling berilmu ya. Wa qad khalaqa al-Qadhi Abdul Jabbar musannafat fi anwa' mukhtalifah minal ulum. Nah, ini beberapa karya tulis dari Al-Qadhi Abdul Jabbar minha Kitabul Khilaf wal Wifaq ya wa Kitabul Mabsut wa Kitabul Muhit wa kulluhu fi ilmil kalam. Nah, dalam ilmu kalam ada beberapa kitab ya. Wa allafa fi usul fiqh. Nah, dalam bab ilmu usul fikih An-Nihayah wal Umdah wa Syarhuhu. Nah, ini akhwat Al-Qadhi Abdul Jabbar ini cukup unik ya. Jadi dia ini termasuk tokoh besar ya dalam kajian usul fikih juga. Nih, kalau kalian misalnya belajar ilmu usul fikih ya ada 4 karya mutakallim. Ya mutakallimun. Ada 4 karya dari mazhab mutakallimun dalam bidang usul fikih. Karena kalau kita belajar ilmu usul fikih, mazhab usul fikih itu secara umum ada 2. Ada dua mazhab besar ya. Ada mazhabul mutakallimin, ada mazhabul fuqaha. Nah, untuk mazhabul mutakallimin itu adalah mazhab yang terdiri dari 3 mazhab fikih, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan kalau mazhabul fuqaha itu dari kalangan Hanafi. Nah, uniknya dari kalangan mutakallimin 4 produk kitab fikih yang menjadi induk atau umdah fi ilmi usul fikih itu semuanya Syafi'i. Ya. Jadi generasi awal atau bukan generasi awal ya, generasi izdihar ilmi usul fikih ya, generasi keemasan kajian ilmu usul fikih itu malah didominasi oleh ulama Syafi'iyah dengan umumnya disepakati oleh ahli sejarah dari kalangan usuliyun bahwa ada 4 kitab induk dalam ilmu usul fikih yang semuanya ditulis oleh ulama Syafi'iyah. Ya, ada 4. Tapi 2 diantaranya adalah Asy'ari, ahli sunnah Asy'ari, dan 2 yang lain adalah Mu'tazilah. Gitu ya. Nah, dari kalangan ahli sunnah Asy'ari adalah Imam Abdul Hamid Al-Ghazali dengan kitabnya Al-Mustasfa dan Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini ya dengan kitabnya Al-Burhan. Nah, sedangkan kalau dari kalangan Mu'tazilah, 2 yang lain dari kalangan Mu'tazilah ini salah satunya yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar dengan kitabnya Al-Umdah dan ada satu lagi yaitu Abul Husain Al-Basri. Ya, bukan Al-Hasan Al-Basri tapi Abul Husain Al-Basri dengan kitabnya Al-Mu'tamad. Nah, jadi kitabnya Al-Mu'tamad. Jadi ada 4 kitab usul fikih yang menjadi induk kajian ilmu usul fikih dari kalangan mutakallimun ya. Al-Mustasfa, Al-Burhan dua-duanya ditulis oleh ahli sunnah dari Asy'ari, kemudian Al-Umdah dan Al-Mu'tamad dari kalangan Mu'tazilah. Lalu kemudian keempat kitab ini keempat kitab ini kemudian dikaji dan diberikan semacam catatan dan dikumpulkan oleh 2 ulama yang dua-duanya mazhab Syafi'i ya, dan dua-duanya adalah Asy'ari. Pertama adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mahsul dan yang kedua Imam Saifuddin Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Nah, ini berarti ada 6 kajian atau 6 kitab usul fikih yang menjadi induk dari kajian usul fikih pada abad-abad 5, 6, 7 Hijriah ya. Baik. Nah, jadi
Imam Al-Qadhi Abdul Jabbar ini termasuk salah satu tokoh penting dalam kajian ilmu usul fikih ya. Kalau dari sisi fikih ya beliau mazhabnya Syafi'i, tapi kalau dari sisi akidah memang mazhabnya Mu'tazilah. Wa allafa fil mawaid, juga menulis kitab dalam tema nasihat ya, kitaban sammahu Nasihatul Muttafaq Fiha. Wa qala Ibnu Katsir fi tabaqatihi. Nah, ini komentar Imam Ibnu Katsir ya dalam tabaqat terkait dengan kitab Tarajum lah. Ya, beliau memberikan komentar tentang Al-Qadhi Abdul Jabbar, inna min ajalli musannafatihi wa a'dham inna min ajalli musannafatihi wa a'dhamiha kitabu Dalailin Nubuwah fi mujalladain. Nah, ini punya kitab Dalailin Nubuwah ya. Abana fihi an ilmin wa basiratin jayyidah. Wa bil jumlah faqad tabbaqal arda bi kutubihi wa ba'da sayfihi wa aduma qadruhu hatta intahat ilaihi riyasa fil Mu'tazilah wa sara syaikhuha wa alimuha ghairu mudafi'. Jadi Imam Ibnu Katsir memberikan komentar ya, selain beberapa karyanya yang tadi dikenal, dan juga karena keilmuannya dan keterkenalannya hingga akhirnya kalangan Mu'tazilah menyepakati dialah sebagai syekhnya gitu ya. Jadi sebagai ulama tertinggi yang menjadi rujukan pemahaman Mu'tazilah ya. Wasara syaikhuha wa alimuha, yani Syekhul Mu'tazilah wa alimul Mu'tazilah ghairu mudafi'. Baik, bukan wafatuhu fi Dzulqa'dah sanata 15 wa 400 min Hijrah. Ya, 410 Hijriah. Berarti berapa tahun ya wafatnya ya, akhwat? Lahir 360 bukan 360. Lahir berapa tadi? Menjelaskan enggak kapan lahirnya? Ini 360 bukan lahirnya ya, enggak disebutkan kapan lahirnya ya. Baik. Jadi wafatnya adalah pada abad ke-5 Hijriah, 415 Hijriah. Baik. Thumma qala Syekh At-Ta'rib bi kitab Tanzih Al-Qur'an 'anil Mata'in wa tariqatu mu'allifihi fihi. Nah, sekarang masuk kepada karya tafsirnya, Tanzihul Qur'an 'anil Mata'in. Zakara mu'allifu hadzal kitab fi muqaddimatihi annahu la yattafi'u bi kitabillah illa ba'da al-wuqufi 'ala ma'ani ma fihi wa ba'da al-fasli baina hukamihi wa mutasyabihihi. Nah, Syadzabi mengutip ya muqaddimah dari kitab Tanzihul Qur'an yang ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, bahwa tidak mungkin Al-Qur'an bisa dimanfaatkan atau dijadikan sebagai petunjuk lah, kecuali kalau kita memahami maknanya, kemudian bisa membedakan antara muhkam dan mutasyabihnya ya. Wa dzakara anna katsiran minan nas qad dhalla bi an tamassaka bil mutasyabih hatta taqada anna qaulahu ta'ala sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi fi suratil hasyr wa saf haqiqatun fil hajar wal madar wa fa'i wan ni'am wa rubbama ra'au fi dzalika tasbih kulli syai' min dzalika. Jadi ini memberikan contoh ya di antara pemahaman yang menurut Al-Qadhi Abdul Jabbar itu keliru. Ya, ketika sebagian orang memahami ayat-ayat mutasyabih ya, dia memberikan contoh seperti bertasbihnya semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, akhirnya dia mengkritik pemahaman orang-orang yang mengatakan sampai-sampai batu, ya burung, an-na'am, na'am ini hewan ternak ya, wal madar, pokoknya selain manusia dan jin semuanya bertasbih ya. Kemudian wa man ittaqada dzalika lam yantafi bima yaqra'uhu ya qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an. Nah, barang siapa yang meyakini itu semua, yang mana semua makhluk itu bertasbih ya di langit dan di bumi, maka Syekh Al-Qadhi Abdul Jabbar mengatakan mereka ini tidak memahami ya maksud dari tasbih ini tadi. Ya, karena yang dimaksud menurut dia yang Al-Qadhi Abdul Jabbar adalah manusia yang diperintahkan untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ya, sedangkan selain manusia ya tidak ada perintah untuk tadabbur Al-Qur'an. Maka yang dimaksud dengan tasbih di sini adalah manusia. Wa kadzalika wasafahu ta'ala bi annahu yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minin. Nah, maka ini satu contoh beliau memberikan semacam isyarat akan pentingnya tafsir yang beliau tulis karena banyak orang yang salah memahami ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi yang dimaksud dengan hidayah sebagai tadabbur itu hanya diperuntukkan kepada al-mu'minin. Tsumma qala wa qad amlayna fi dzalika kitaban yufassilu bainal muhkam wal mutasyabih. Aradna fihi suwarul Qur'an ala tartibiha wa bayyana ma'ani ma tashabaha min ayatiha ma'a bayani wajhi khata'i fariqin minan nasi fi ta'wiliha.
liyakuna an-naf'u bihi a'zam wa nas'alullah at-taufiq lis-shawab insyaallah. Nah, jadi ini agrad ya, min agrad kita berarti tafsir Tanzih al-Mata'in ya, atau Tanzihul Quran anil Mata'in. Jadi beliau menulis tafsir ini dalam rangka untuk meluruskan ya beberapa pemahaman yang menurut beliau keliru dari sebagian manusia di dalam mentakwil ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, maka dia berharap mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Tapi yang jadi masalah begini ya, akhwat. Bisa jadi yang dimaksud dengan Al-Qadhi Abdul Jabbar ya, yang dimaksud dengan farid minan nas di sini adalah ahli sunnah, bisa jadi gitu ya, atau kelompok-kelompok akidah yang memang menentang Mu'tazilah. Nah, ini jadi masalah. Nanti akan kita lihat bagaimana sikap beliau terhadap tafsir ayat-ayat Al-Quran tertentu, dan mungkin akan ada perbandingannya dengan tafsir dari kalangan ahli sunnah dan akidah dan mazhab akidah yang lain. Fal kitab ya, qala Syekh Az-Zahabi fal kitab lam yaqsud fihi muallifuhu an ya'ridu li syarhi kitabillahi ayatan ayah. Nah, jadi Syekh Az-Zahabi memberikan komentar bahwa Al-Qadhi Abdul Jabbar menulis kitab ini bukan dalam rangka menafsirkan setiap ayat Al-Quran ya. Jadi tidak setiap ayat itu ditafsirkan oleh lam yaksud ya, tidak ditafsirkan secara utuh per ayat, balkana kullu hammuhu kama na'khudhu min ibaratihi sabiqah ya. Jadi maksudnya itu sebagaimana yang telah disampaikan sendiri oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar ya, wa kama yazharu lana min maslakihi fil kitab bi nafsi, dan juga berdasarkan kajian Syekh Az-Zahabi sendiri, ini kesimpulan Syekh Az-Zahabi. Jadi dua ya, argumentasi Syekh Az-Zahabi ini untuk mengatakan bahwa tidak semua ayat dimaksudkan untuk ditafsirkan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, tapi dimaksudkan dengan maksud tertentu. Itu argumentasinya ada dua. Pertama, muqaddimah dari Al-Qadhi Abdul Jabbar, dan yang kedua kajian Syekh Az-Zahabi sendiri ya, muwajjihan ilal fasl baina muhkamil kitab wa mutasyabihi. Ya, jadi secara khusus hanya untuk menjelaskan ayat-ayat yang dikategorikan mutasyabih, untuk mengatakan ini bukan muhkam, ini adalah mutasyabih misalnya. Wa ila bayani ma'ani hadhi ayatil mutasyabihah. Ya, thumma ila bayani khata' fariq minan nas. Lalu untuk menjelaskan kekeliruan sebagian orang terhadap ayat mutasyabihat fi ta'wiliha, ya, di dalam mentawil ayat mutasyabihat tadi. Wa wa yaqsudu bihadzal fariq fil ghalib jama'atu ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal ya, ketemu ya. Jadi kata Syekh Az-Zahabi beliau menyimpulkan yang dimaksud dengan sebagian orang yang keliru di dalam menafsirkan Al-Quran, khususnya dalam ayat mutasyabihat oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, itu maksudnya adalah jamaah ahli sunnati wal jamaah. Jadi di sini secara khusus berarti Al-Qadhi Abdul Jabbar menyusun kitab ini untuk membantah lainnya pemahaman ahli sunnah dalam beberapa ayat mutasyabihat. Alladzina la yarawna ra'yahu fil Qur'an, yang tidak sejalan dengan pemahaman Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam akidah Mu'tazilah. Wala yanzuruna ilaihi nazratahu al-i'tizaliyah. Baik. Naqra'u hadzal kitab fanajid anna mu'allifahu qad ibtada'ahu bi suratil Fatihah. Nah, ini penjelasan isi secara umum ya, secara global ya, Pak. Mujmal isi dari kitab Tanzihul Quranil Mata'in. Ya, pertama dimulai dengan tafsir surat Al-Fatihah. Waqtatamahu bi suratin Nas, dan diakhiri juga dengan surat An-Nas. Jadi lengkap Al-Fatihah sampai An-Nas walaupun tidak setiap ayat Al-Qur'an ya. Walakinnahu la yastabsi jami'as surah wa la ya'ridu ayatiha bisyarhi kama qulna. Nah, tapi tidak semua ayat itu ditafsirkan. Bahkan mungkin tidak semua surah ditafsirkan. Tapi lengkap ya, sudah selesai ditulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bal najiduhu ya bani bal najiduhu bal najiduhu ya bani itu ya bani kita bawa ala masail. Ya, bahkan kita dapati dia menulis kitabnya ini dengan menyebutkan masalah ya. Kullu mas'alatin tatadammanu iskalan wa jawaban wa hadzal iskal taratan yaruddu ala au yaridu ala zahir nuzum al-karim min nahiyati sina'atil arabiyyah wa taratan yaridu alaihi min nahi annahu la yattafiq ma aqidatihi al-i'tizaliyah. Nah, jadi artinya nanti akan kita lihatlah contoh-contoh masalah ya. Jadi metode atau manhaj ya di dalam penulisan tafsir Tanzihul Quran Anil Mata'in ya oleh Syekh Al-Qadhi Abdul Jabbar ini dibuat walaupun dalam urutan tafsir Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi dari setiap surat yang ditafsirkan itu dibuat masail gitu ya. Jadi masalah gitu ya. Jadi masalah-masalah ini yang kemudian dibuat satu pertanyaan, dijawab oleh dia bagaimana jawabannya untuk membantah pemahaman ahli sunnah atau untuk menyesuaikan ayat-ayat tertentu agar sejalan dengan paham Mu'tazilah. Jadi nanti akan kita lihat contohnya dia menulis masalah, kemudian apa masalahnya lalu dijawab. Bagaimana masalahnya lalu dijawab. Ini sebenarnya dari sisi manhaj bagus ya.
dari sisi metode cukup bagus dan cukup mudah untuk kita membaca atau mengetahui bagaimana paham Mu'tazilah. Ya, dari satu sisi kita bisa mengetahui, oh rupanya ayat ini dipahami sebagai suatu masalah oleh kalangan Mu'tazilah sebagai masalah apa, dan bagaimana mereka membangun argumentasinya untuk menjawab masalah tersebut. Ya. Ini cukup bagus nih kalau kita ingin belajar tentang fiqrah Mu'tazilah langsung dari tafsir mereka atas ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah ini jadi Syekh Az-Zahabi memberikan semacam kesimpulan lah, atau bukan kesimpulan, semacam sistematisasi ya, bahwa ada dua hal yang akan menjadi kajian utama oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar ya dalam masalah atau dalam tafsirnya ini. Yang pertama adalah dari sisi Nahya As-Sina Al-Arabiyah, dan yang kedua dari sisi akidah Mu'tazilahnya. Yang pertama, ba'du mawaqifihi min mushkilatis Sina Al-Arabiyah ya. Ini beberapa sikap atau beberapa contoh dari tafsir Al-Qadhi Abdul Jabbar terkait dengan persoalan Sina Arabiyah ya, terkait dengan pola pembentukan ayat Al-Quran dari sisi bahasa Arabnya gitu ya. Jadi ada beberapa muskilah lah yang dia anggap itu muskilah di dalam uslub ya, atau sina'ah. Sunah itu artinya susunan dari teks Al-Quran terkait dengan bahasa. Jadi dia memberikan catatan juga terhadap aspek kebahasaan dalam Al-Quran dan kemudian dikaji dalam tafsirnya. Amal masai' allati auradaha ya mustamila ala muskilatis sina'ah al-arabiyyah wa ajwabatiha fahiya la takhruj amma aradalahu amatul mufassiri fi tafasirihim. وهذا الجانب يشتمل جزءا غير قليل من الكتاب وإليك بعض هذه المسائل. Ya, sebenarnya ini termasuk juga bukan hanya Mu'tazilah ya, atau pada Jabar juga dilakukan oleh banyak kalangan mufassir, dari kalangan ahli sunnah ataupun yang lain. Mereka memang ya pasti akan membahas persoalan kebahasaan dan susunan dari teks Al-Quran ini, walaupun dilihat dari aspek biasanya dilihat dari aspek ijaznya ya, dari aspek kemukjizatan susunan Al-Quran yang diyakini sebagai ya kalamullah gitu ya. Tapi coba kita lihat bagaimana penjelasan sebagian contoh dari Al-Qadhi Abdul Jabbar terkait dengan Sina Arabiyah dalam ayat Al-Quran. Famathala fi suratil Hamd, yani fi suratul Fatihah. Ya yaqulu fi safha 4 wa 5 manassahu ya. Mas'alatun qalu alhamdulillah. Ini dia menafsirkan kata alhamdulillah. Khabar fa in kana hamida nafsahu fala fa'idata lana fihi. Ya wa in amarna bi dzalika fakana yajibu an yaqul qulu alhamdulillah. Wa jawabuna an dzalika annal muradu bihi al-amru bisyukri wat ta'limi likay nashkuruhu, lakinnahu wa in hudzifa al-amr faqad dalla alayhi biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li'annahu la yaliqu billahi ta'ala wa innama yaliqu bil ibad fa idza kana ma'nahu qulu iyyaka na'budu fakadzalika qaulu alhamdulillah. Wahakadha kaqaulihi wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum wa mithlu katsir fil Qur'an. Nah, ini jadi alhamdulillah dari sisi uslubnya itu kan khobar ya. Alhamdulillah kan alif lam di awal kalimat itu menunjukkan bukan khobar ya, tapi secara mauqi'nya ya, secara mauqi' i'rabinya adalah dia khobar. Ya, secara mauqi'nya adalah khobar. Fa in kana hamida nafsahu fala fa'idatalah nafihi. Jadi kalau alhamdulillah, ini kata Al-Qadhi Abdul Jabbar ya, jika dimaksudkan alhamdulillah itu Allah memuji dirinya sendiri, maka ini tidak ada faedahnya ya. Untuk apa? Untuk kemudian Allah memuji dirinya sendiri. Maka yang dimaksud adalah qulu alhamdulillah. Ya, takdir ayatnya itu adalah qulu alhamdulillah. Katakanlah alhamdulillah, agar itu kemudian jatuh kepada perintah hamba ya. Jadi secara takdir maknanya qulu alhamdulillah. Sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksudnya qulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi tidak mungkin, artinya gini, secara struktur kebahasaan ya, la yaliqu billahi ta'ala ya. Kalau alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya, itu dimaksudkan Allah memuji dirinya sendiri, atau Allah kemudian apalagi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya, artinya terkait dengan dirinya, menceritakan tentang dirinya. Nah, maka ini la yaliqu billahi ta'ala wa innama yaliqu bil ibad. Maka harus dengan kata-kata maknahu qulu ya, katakanlah iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan seterusnya. Ya,
Sepertinya ini nggak ada muskilah ya. Ya maknanya seperti itu, bahwa hamdalah dan ibadah serta isti'anah itu memang perintah kepada umat, kepada hamba untuk dilakukan kepada Allah SWT. Jadi di sini menetapkan bahwa takdirnya itu adalah ada kata-kata qulu. Wa mathalan fi suratil Baqarah yaqulu fi safhati 6 manassah mas'alah ya wa mataqila wa limadza qala ta'ala dzalikal kitabu wa lam yaqul hadzal kitab. Ya, fajawabuna annahu jalla wa azza wa ada rasulahu inzala kitabin alaihi la yamhuhul ma. Ya, falamma nazala zalika qal zalikal kitab wal muradu ma wa'adtuka walau qala hadza kitab lam yufid hadhihi faidah. Nah, ini juga menarik ini ya. Jadi dia mengatakan kenapa kok ayatnya zalikal kitab tidak hadzal kitab gitu ya. Ini berarti karena Allah SWT menjanjikan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad untuk diturunkan kepadanya Alkitab yaitu Al-Quran. Jadi ketika ayat atau Al-Quran itu turun kan belum sempurna gitu ya, belum 30 juz. Nah, maka menggunakan redaksi zalikal kitab. Walaupun kalau kita baca terjemah ya Afat, kita baca terjemah itu diterjemahkan ya oleh depak ini gitu ya. Padahal ayatnya kan zalika. Ini jadi dipersoalkan kenapa tidak hadza gitu ya. Wa yaqulu ba'da dzalika mubasyara fi safha 6 wa 7 manassa mas'alah qalu ma ma'na la raiba fih ya wa qad alimtum anna khalqan yashkuna fi dzalika fa kaifa yasihu dzalik ya wa in arada la raiba fi indi wa inda man ya'lam fala faidata fi dzalika ya. Nah, jadi kenapa dikatakan la raiba fi ya Al-Qur'an itu diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya ya wa qad alimtum anna khalqan berarti kita sudah tahu ya. Sebagian orang memang ada yang meragukan Al-Quran. Pakai fayasihu dzalik. Lantas kok bisa diragukan? Ya. Tapi kalau misalnya yang dimaksudkan adalah la raiba fi indi wa inda man ya'lam. Tapi kalau yang dimaksudkan tidak ada kerugian bagi kita dan bagi yang mengetahui bahwa kebenaran kebenaran Al-Quran itu, ya maka ini pun tidak ada faedahnya bagi kita. Nah, berarti ditujukan kepada yang ragu. Ya fa jawabuna annal murad annahu haqqun yajibu alla yartaba fihi. Wa hadza kama yubayyinul mar'u asy-syai' li qasmihi fayahsunu minhu ba'dal bayan an yaqul hadza kasyamsi wadih wa hadza la yashukku fihi ahad wa hadza kama yuqal inda izhari syahadatain inna dzalika haqqun wa sidqun wa in kana fin nasi man yaqdiru bi dzalik. Nah, jadi semacam sifatnya takkid gitu ya untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an itu memang tidak ada kerugian seperti kita kalau baru berdebat lalu menyampaikan argumentasi kita katakan argumentasi jelas ya kasyamsi wadih ya jelas seperti matahari. Jadi sifatnya untuk menegaskan. Meskipun bukan berarti menafikan tetap ada orang yang mendustakannya. Ya. Baik. Wa mathalan fi surati Hud yaqul fi safhati 164 manassah mas'alah wa rubbama qila fi qouli ta'ala wa rubbama qila fi qoulihi ta'ala. Ya apa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu mal fa'idah fi hadzal ibtida' wa la khabara lahu. Ya, apa man kana ala bayyinatin min rabbi wa yadluhu syahidun minhu. Nah, ini dianggap adalah mubtada tapi tidak disebutkan khabarnya. Wa jawabuna annal khabar qad yuhzafu idza kana kal ma'lum wal murad apa man kana bi hadzal wasf kaman huwa yaquru wa la yasluku tariqal ibadah wa ma tujibuhul bayyinah. Baik, ini jadi ada ayat yang tidak menyebutkan khabarnya dan khabarnya dianggap mahdzuf lalu ditakdir oleh Syekh Al-Qadhi. Wa mathalan fi suratil Furqan yaqulu fi safha 354 manassah mas'alah wa rubbama qila fi qouli ta'ala qul adzalika khairun ya am jannatul khuldi. Kaifa yasihu dzalika wa la khaira fin nari aslan. Ya. Qul adzalika khairan am jannatul khuldi. Ya, ini juga menarik ini. Jadi Al-Qadhi Abdul Jabbar mengatakan ketika Allah mengatakan katakanlah apakah neraka itu lebih baik dari atau surga gitu ya yang kekal di dalamnya. Nah, kaifa yasihu dzalik? Bagaimana kalau Allah bisa mengatakan neraka itu khair padahal di dalam neraka tidak ada kebaikan sedikit pun ya. Wa jawabuna annal murad ayyuhumma aula bi an yakuna khairan. Maksudnya adalah mana di antara neraka dan surga itu yang lebih baik bagi kalian. Ya waqad yaqulul hakim li ghairihi minal usa anna tamassuka bil ta'ah khairun laka minal ma'siyah wal murad ma qaddakanha. Karena bisa jadi ada orang yang bijaksana berkata kepada ahli maksiat, sesungguhnya ketaatanmu itu lebih baik daripada maksiat. Ya. Jadi perkataannya ketaatanmu lebih baik daripada maksiat itu bukan berarti maksiat itu baik gitu ya. Tapi maksudnya memilih memilih ketaatan itu lebih baik daripada mengambil kemaksiatan. Begitulah yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an kul adzalika khairun
jannatul khuld. Jadi bukan berarti menjadikan atau bukan berarti menetapkan di dalam neraka itu ada kebaikan. Nah, ini beberapa sina arabiyah ya. Ini sebenarnya unsur balaghahnya Al-Qur'an sebenarnya ya. Jadi unsur al-wujud al-ijaz al-balaghi dalam Al-Qur'an yang dijawab ya alasannya oleh Syekh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya secara umum sebenarnya bagus ya metodenya. Kecuali kalau misalnya kita membaca tafsir ini ada unsur-unsur akidah Mu'tazilahnya, nah ini yang harus diwaspadai. Tapi secara umum metodenya ini cukup bagus ya. Dibuat masalahnya kenapa kok ayatnya seperti ini, lalu dijawab alasannya begini gitu ya. Nah ini cukup bagus sebagai manhaj di dalam penafsir Al-Quran untuk memahami ayat-ayat yang mungkin ada sebagian orang kebingungan memahaminya. Hadi amsilah minal iskalatil lati awradah al-Qadhi Abdul Jabbar ala zahirin nuzum min nahiyati sina'ah wa hadhihi mithmiyal ajwibah allati ajaba biha an hadhil iskalat. Nah inilah beberapa contoh dan jawabannya. Nah kemudian beberapa masalah yang terkait dengan akidah Mu'tazilah. Ba'du mawaqifihi minal mushkilatil aqidiyah al-i'tizaliyah. Beberapa ayat yang terkait dengan masalah akidah Mu'tazilah. Wa ammal masail lati awradaha mustamilatan ala iskalat taridu ala zahir nuzum min nahi annahu la yattafiq aqidatahu. Nah, ini ada ayat ya. Ada ayat Al-Qur'an yang menurut Al-Qadhi Abdul Jabbar ini tidak sejalan dengan pemahaman Mu'tazilahnya. Nah, maka nanti akan ditakwil gitu ya agar sesuai dengan paham Mu'tazilah. Wa ala ajwibati hadhihi iskalat. Agar lalu kemudian bagaimana jawabannya untuk agar menyesuaikan ayat itu dengan akidah Mu'tazilah. Fahiya katsiratun jiddan. Wahia tushgilu atau tashghulul juz' al-akbar min hadzal muallif ya. Atau min hadzal muallaf. Wa ilaika ba'du hadzal masalah. Ini adalah masalah yang paling banyak nih kata Syekh Az-Zahabi ya. Jadi pembahasan terkait dengan ayat Al-Qur'an yang dianggap ya bertentangan dengan paham Mu'tazilah lalu ditakwil agar sejalan dengan paham Mu'tazilah, ini yang paling banyak dikaji oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Nah, ini misalnya beberapa contoh beberapa kasus yang bertentangan dengan paham Mu'tazilah, masalah al-hidayah wa dhalal. Ya, jadi masalah tentang petunjuk dan kesesatan itu adalah ini terkait dengan takdir ya akhwat ya. Jadi kalau dalam paham Mu'tazilah yang namanya hidayah dan kesesatan itu adalah mutlak pilihan manusia. Allah tidak memberikan atau Allah SWT tidak punya hak untuk menetapkan manusia itu dapat hidayah atau dhalal gitu ya. Nah, ini paham yang sebenarnya bisa dikatakan mengingkari yang namanya takdir ya, mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk paham Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu istilah lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya adalah Al-Qadariyah, karena mereka menafikan adanya takdir. Nah, maka ayat-ayat yang mengesankan manusia terikat dengan takdir Allah termasuk hidayah dan dhalal ini itu mereka ingkari dan akhirnya mereka takwil sesuai dengan pemahaman Mu'tazilah. Pemasalan yaqulu fi suratil Baqarah ya safat 9 wa 10 manasa mas'alah qalu faqad qala ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa hadha yadullu ala annahu qad mana'ahum minal iman ya wa madhhabukum bikilafihi ya qad mana'ahum minal iman wa madhhabukum bikilafihi ya. Jadi di sini dia mengatakan Al-Qadhi Abdul Jabbar ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah melarang, menghalangi ya mereka dari keimanan. Wa madhhabukum bikilafihi. Lalu ini mungkin madhhabukum di sini maksudnya Ahlus Sunnah ya. Dan kalian wahai Ahlus Sunnah, madhhab kalian bertentangan dengan kesimpulan ini ya. Wa kaifa ta'wil ayah wa jawabuna atau gini, enggak kebalikannya. Jadi seakan-akan ada yang menggugat Mu'tazilah. Ya, dalam ayat ini ditegaskan Allah setelah menghalangi seseorang dari keimanan. Ya, dan ini tidak sesuai dengan madhab kalian, wahai Mu'tazilah. Saya koreksi ya, ini bukan Ahlus Sunnah. Dan ini adalah pemahaman yang bertentangan dengan madhab kalian, yaitu wahai Mu'tazilah. Wa kaifa ta'wil ayat, lantas bagaimana kalian memahami ayat ini ya, gitu. Jadi dia membuat masalah sendiri ya, Qadhi Abdul Jabbar buat masalah sendiri dan akhirnya dijawab ya. Jawabuna. Nah, jawaban kami yaitu kalangan Mu'tazilah anna lil ulama fi dzalika jawabaini. Nah, para ulama punya dua jawaban. Ahaduhuma annahu syabbaha halahum bihalil mamnu alladhi ala basarihi gishawa min haitsu azaha kulla ilalihim falam yaqbalu. Kaifa kama qad ta'ayyana lil wahidil haqqa aw lil wajid maksudnya haqqa fatawaddahu fa idza lam yaqbal sahha an taqul innahu himarun kataba Allahu ala qalbihi ya wa rubbama taqul innahu mayyitun faqad qala ta'ala lir rasul innaka la tusmi'ul mauta
wa kanu ahya falamma lam yaqbalu syabbahum bil mauta wa huwa ka qauli syair laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunada wa yubayyinu dzalika annahu ta'ala dhammahum walau kana huwal mani lahum lamma dhammahum wa annahu dzakara fi jumlati dzalikal ghasyawa ala sam'ihim wa basarihim wa dzalika law kana thabitan lam yu'athiru fi qaulihim uqala mukallafin. Tapi kesimpulannya begini ya akhwat ya. Jadi intinya seperti yang tadi saya katakan di awal, kalangan Mu'tazilah meyakini bahwa tidak ada ya hak Allah untuk memberi hidayah atau kesesatan lah kepada manusia. Jadi manusia lah yang memilih ya secara pilihan sendiri dan tidak ada intervensi dari Allah. Itu paham Mu'tazilah. Jadi manusia sesat ya karena pilihannya mutlak, kemudian juga hidayah karena pilihannya mutlak. Sedangkan ayat ini kan seakan mengatakan Allah yang menutup hati mereka atau tidak bisa menerima hidayah. Berarti ada intervensi Allah gitu ya. Nah, maka dijawab oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar bahwa yang dimaksud adalah sebenarnya mereka itu ya sudah mengetahui kebenaran gitu istilahnya ya. Jadi sudah mengetahui kebenaran wajidul haq gitu kan, sudah dapat kebenaran di hadapan mereka. Tapi kemudian mereka tidak mau mengambil kebenaran itu. Nah, ini jadi dinisbatkan kembali kepada manusia gitu ya. Dinisbatkan kembali kepada manusia. Maka ketika mereka tidak mau mengambil kebenaran itu ya bisa kita katakan kalian adalah seperti himar. Kata Allah ala qalbih. Ya kalian adalah orang bodoh gitu ya yang kemudian Allah tutup hatinya untuk tidak menerima kebenaran. Nah, jadi artinya mereka sekali lagi menekankan bahwa manusia memiliki hak 100% gitu ya untuk menerima kebenaran atau menolak kebenaran. Nah, maka ketika ada ayat Al-Qur'an di mana Allah menutup hati mereka dari iman, yang dimaksud Allah menutup itu maksudnya Allah mencela ya pilihan mereka. Nah, ini menafikan adanya hak intervensi Allah untuk memberikan hidayah al-irsyad ya. Kalau kita dalam akidah Ahlussunnah kan mengatakan hidayah itu ada dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Ya, jadi saya keliru, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Jadi mereka menafikan hidayatul taufik ya. Jadi hidayah taufik itu artinya hidayah yang bisa jadi Allah berikan kepada manusia tanpa manusia itu kemudian istilahnya tanpa mendapatkan hidayah itu irsyad bisa saja mendapatkan hidayah itu taufik atas dasar kehendak Allah dan rahmatnya gitu ya. Nah, jadi ahli sunnah punya keyakinan ada yang namanya hidayah itu taufik. Tapi kalau untuk Mu'tazilah tidak. Ya, jadi murni itu adalah pilihan manusia. Jadi seperti seorang yang sudah tahu kebenaran lalu tidak mau mengambil kebenaran itu, maka dikatakan qattaba Allahu ala qalbik gitu ya. Jadi bukan Allah yang langsung maksudnya, tapi ini sebagai kiasan Allah telah menutup hatinya karena tidak mau menerima kebenaran. Ini jawaban yang pertama. Wal jawab tsani annal khatam alamah ya yaf'aluha ta'ala fi qulubihim li ta'rifal malaikah kufruhum. Jadi yang dimaksud dengan khatam stempel bahwa mereka tidak menerima kebenaran itu, ini dimaksudkan adalah sebagai tanda agar malaikat ketika mencatat amalnya gitu ya itu tahu bahwa ini adalah orang munafik gitu. Itu jawaban kedua. Ya wa annahum la yu'minun fa tajtami'u ala dhammihim wa yakunu dzalika lutfan lahum wa lutfan liman ya'rifu dzalika minal kuffar aw yadhunnu fa yakun aqrabu ila an yuqli'a ala anil kufri wa hadha jawabul hasan rahimallah wa li hadza qala ta'ala wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, ini dia menisbatkan kepada Al-Hasan. Al-Hasan ini enggak tahu Hasan siapa ya, apa Al-Hasan Al-Basri atau Al-Hasan Ibn Ali. Tapi biasanya Al-Hasan ini maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Jadi dinisbatkan pendapat yang kedua ini kepada salah seorang ulama dari salaf, Al-Hasan Al-Basri, yang mengatakan yang dimaksud dengan taubat itu adalah alamah. Yang alamah yang Allah berikan atau Allah letakkan di hati orang-orang munafik agar dicatat malaikat yang mencatat amal mereka. Tapi intinya dua jawaban ini bermaksud untuk menafikan adanya hidayah atau taufik ya, intervensi Allah terkait dengan hidayah wa pulang. Baik. Nah, ini intinya seperti itu ya, Pak. Ya, Pak, nih nanti kalian bisa baca sendiri contoh-contoh yang lain. Kita ambil satu contoh saja terkait dengan hidayah Allah tadi. Wa matalan fi surati A'raf ya terkait dengan mayyahdillah fawal muhtadi. Itu kalau kalangan Mu'tazilah menafikan adanya hidayah yang merupakan hak Allah ya kepada manusia. Mereka murni mengatakan tidak ada istilah hidayah maaf dari Allah, tapi manusialah yang memilih antara ingin kebenaran atau mengambil kesesatan. Terus surat Al-Hajj ya wa anallah yahdi man yurid, nanti ditakwil oleh mereka dan juga bahkan dikaitkan takwilnya itu dengan ayat-ayat yang lain. Jadi seperti ada tafsir bil ma'thurnya gitu ya, dengan ayat yang lain mereka takwilkan. Tapi intinya untuk menafikan adanya hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan Syadz-Dzahabi fa anta tara min hadza kullu annahu yafirru minal qawli bi anna Allah ta'ala huwa alladhi yusriful 'abdu
yusriful abda an tariqil hadi an tariqil huda ila tariqil dhalal awil akas tamasyan ma'a madhhabihi wa aqidatihi. Nah, jadi kesimpulan Syadzali kalian bisa lihat ya bahwa dia sebenarnya sedang atau Al-Qadhi Abdul Jabbar ya sedang menghindari keyakinan tentang Allah yasriful abad ya an tariqil huda. Jadi Allah lah yang punya hak untuk bisa mengalihkan atau atau menetapkan manusia untuk mendapatkan hidayah atau kesesatan atau sebaliknya. Nah, untuk kemudian dihindari keyakinan seperti ini agar sejalan dengan pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya hak untuk menetapkan hal tersebut. Makanya mereka menetapkan sekali lagi manusia itu mutlak ya berkuasa atas pilihannya dan tidak ada intervensi Allah dalam masalah itu. Karena mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain masus syaitan ya masus syaitan. Nah, sihir ya masalah sihir atau manusia yang bisa dipengaruhi oleh syaitan ya. Kadzalika narahu yufassir ayat allati tadullu ala anna syaitan lahu qudrah ala an yu'athira fil insan bima yuwafiqu mazhabahu. Jadi menafsirkan ayat ya terkait dengan syaitan yang memiliki kemampuan untuk bisa mempengaruhi manusia agar sejalan dengan pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah begini ya akhwat. Mu'tazilah itu menolak konsep sihir ya. Jadi Mu'tazilah itu meyakini sihir itu tidak ada hakikahnya. Jadi sihir itu tidak bisa mempengaruhi manusia. Itu kalau paham Mu'tazilah. Ya, makanya Mu'tazilah menolak hakikatus sihri yang secara al-khariq lil adah gitu ya, secara kondisi tidak logis bisa mempengaruhi manusia. Itu ditolak oleh Mu'tazilah. Ya, karena mereka memang ya memahami segala hal secara logika gitu. Jadi bagi mereka nggak mungkin hal-hal yang aneh seperti itu berlaku bagi manusia. Gitu. Maka kalau ada ayat yang seperti itu akan mereka tafsirkan agar sejalan dengan pemahaman mereka. Nah, diantaranya adalah ayat tentang riba ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal massi. Ya, nah, di sini Al-Qadhi Abdul Jabbar seperti biasa membuat pertanyaan dulu ya seakan menggugat pemahaman Mu'tazilah. Kaifa yasuhu dzalika wa indakum yani ayyuhal Mu'tazilah anna syaitan la yaqdir ala mithli dzalik. Nah, bagaimana ayat ini kok bisa menegaskan setan bisa mempengaruhi manusia padahal kalian wahai Mu'tazilah mengatakan setan tidak mampu. Nah, maka dijawab oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar wa jawabuna annama syaitan innama huwa bil waswasah. Jadi yang dimaksud dengan setan merasuki manusia itu maksudnya waswasah ya, seperti seseorang membisik orang lain, bukan berarti kemudian mempengaruhi, bukan berarti kemudian bisa mengendalikan pemikiran orang tersebut ya, tapi sekadar membisikkan gitu ya. Kama qala ta'ala fi qissati Ayyub massanya syaitan binusbin wa azab kama yuqalu fi man yakfuru fi syai'in yadhunnuh ya qad massahu ta'ab wa bayyana dzalika qalu fi sifati syaitan wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Nah, ini beberapa ayat yang dijadikan dalil oleh kalangan Mu'tazilah untuk menolak adanya pengaruh syaitan ya, artinya orang yang kerasukan itu dianggap Mu'tazilah nggak ada istilahnya yang kemudian bisa membuat manusia mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan yang merasukinya, tapi itu semata-mata adalah was-was ya. Walau kana yaqdiru ala an yakhbita la sarafa himmatahu ilal ulama wa zuhad wa ahlul uqul la ila man yahtarihi dha'f ya. Walau kana yaqdiru, nah kalau seandainya setan itu bisa ya mengendalikan jiwa manusia ya, maka pasti yang akan dikendalikan oleh para ulama dan para ahli ibadah gitu ya. Dan itu bukan kepada orang-orang yang lemah. Wa idza waswasa dha'fa qalbu man yakhussu bil waswasa wa taghallaba alaihi al-marra fayatakhabbat kama yattafiqu dzalika fi katsir min insi idza fa'alu dzalika li ghairihi. Nah, intinya kenapa ini argumentasi logisnya ya. Ya kalau misalnya jin atau setan itu bisa mempengaruhi manusia ya, bisa membuat manusia mengikuti keinginannya ketika dirasuki ya, harusnya yang didatangi adalah ulama ya, orang yang berakal agar kemudian mereka mengikuti setan gitu. Tapi rupanya yang didatangi hanya orang-orang yang lemah saja. Maka menunjukkan itu yang dimaksud dengan masun di sini. Masun itu artinya dirasuki gitu ya. Itu yang dimaksud adalah was-was itu sendiri. Dan was-was bisa berlaku pada setiap orang, tidak harus kepada orang yang lemah. Jadi sekali lagi ayat ini menafikan atau ditafsirkan oleh Mu'tazilah untuk menafikan adanya qudratus syaitan ya ala masil insan. Dan juga ayat yang semisal ya, ada surah An-Nas ya, dan seterusnya nanti ditafsirkan seperti itu. Kemudian ru'yatullah ya, kasus lainnya adalah ru'yatullah. Imkan ru'yatillah fil akhirah ya, kemungkinan bisanya Allah dilihat di hari kiamat. Nah, ini kan
perdebatan panjang ya antara Asy'ari dengan Mu'tazilah ya. Kalau ahli sunnah yang diwakili oleh Asy'ari jelas mengatakan ru'yatullah itu di antara jawazat ya, jadi antara jawazat secara aklan dan waqi'an secara syarak ya. Jadi suatu perkara dalam akidah yang boleh secara akal tapi secara secara syariah itu waqi' karena ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, itu dinafikan oleh Mu'tazilah ya, karena Mu'tazilah menganggap kalau Allah itu bisa dilihat, maka akan ya taratab ala hadhil al-aqidah ya, ini atas jisim itu kalau versi Mu'tazilah ya. Kalau Allah bisa dilihat berarti akan ada konsekuensi Allah itu dipersonifikasi gitu, dianggap sebagai fisik yang bisa dilihat dari arah tertentu. Nah, ini yang ditolak oleh Mu'tazilah, tapi di sisi yang lain mereka pun akhirnya menolak imkan ru'yatillah. Nah, kalau ahli sunnah dari kalangan Asy'ari ya, ru'yatullah itu satu yang jais ya, bukan satu yang wajib. Dan secara waqi' ada dalilnya. Tapi bagaimana caranya atau bagaimana wujud ru'yatullah ya, ini kita serahkan tafwid maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paham Asy'ari seperti itu. Atau paham ahli sunnah yang dijelaskan oleh kalangan Asy'ari seperti itu. Nah, ini bagaimana nih pemahaman Mu'tazilah dalam ayat-ayat terkait dengan ru'yatullah. Walamma kana al-Mu'tazilah la yajuzuna wuqu'a ru'yatillahi fil akhirah. Ya, ini Syadzabi memberikan pengantar. Ya, kita tahu Mu'tazilah itu menolak adanya kemungkinan ru'yatullah ya, Allah bisa dilihat di hari akhir. Fa inna sahibana qad takhallasa min kulli ayatin tajuzu wuqu'a ru'ya. Nah, sahibana di sini maksudnya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam tafsirnya ini akan menjadikan setiap ayat yang mengisyaratkan hal tersebut agar tidak sejalan dengan pemahaman ahli sunnah gitu ya. Jadi sejalan dengan pemahaman Mu'tazilah yang menafikan ru'yatullah. Pemakaran fi surati Yunus yaqulu fi safati mi'a tis'a wa khamsin manassa mas'ala wa rubbama qila fi qouli ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Alaisal muradu biha ru'yah. Jadi az-ziyadah dia Allah memberikan kepada ahli surga itu surga dan tambahan dari nikmat surga. Nah, lalu ditafsirkan maksud nikmat surga di sini adalah ru'yah. Ya, ala maruya fil khabar sebagaimana disebutkan dalam riwayat terkait dengan ayat ini. Jadi kalangan ahli sunnah ya menggugat Mu'tazilah. Bukankah yang dimaksud dengan ziyadatun ni'mah di dalam surga itu adalah ru'yah seperti disebutkan dalam hadis. Nah, ini bagaimana kalian memahami ru'yah yang disebutkan dalam ayat ini? Wa jawabuna annal murada bi ziyadah at-tafaddul fit thawab. Nah, dialihkan ya. Jadi kalau kalangan Mu'tazilah meyakini yang dimaksud dengan ziyadatun ni'mah fil jannah ini ya bukan ru'yatullah, tapi maksudnya adalah at-tafaddul fit thawab. Ya, at-tafaddul fit thawab fatakunu ziyadah min jinsil mazi alaihi. Jadi ya yang dimasukkan adalah tambahan nikmat yang dikaitkan dengan amalan manusia ya. Jadi tidak spesifik apa tambahan itu. Maka ini takunu ziyadah min jinsil mazi alaihi. Jadi ziyadah di sini tambahan dari apa yang sudah diberikan kepada ahli surga. Ya, wa hadza marwi, dan ini kata Al-Qadhi Abdul Jabbar termasuk yang diriwayatkan oleh sebagian salaf. Ya wa zahir fala makna li ta'alluqihim bidzalika wa kaifa yasihu dzalika wa indahum anna ru'ya a'dham min kulli thawab. Fa kaifa taj'alu ziyada 'ala al-husna wa lidzalika qala ba'dahu wa la yadhaqu wujuhahum qataru wa la dhilla fa bayyana anna ziyada hiya min hadzal jinsi fil jannah. Ya. Baik. Jadi ini argumentasi logisnya juga dan juga dikaitkan dengan ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Al-Qadhi Abdul Jabbar sebagian nama Mu'tazilah lainnya menolak adanya ru'yatullah fil akhirah ya. Baik. Nah, juga ayat yang lain wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira ya. Nah, terus kasus lainnya adalah af'alul ibad ya, af'al ibad. Jadi manusia berbuat itu atas dasar kehendak manusia secara mutlak. Mirip seperti tadi ya, hidayah wa dhalal tadi ya. Nah, di sini af'alul ibad dalam paham Mu'tazilah adalah mutlak ciptaan manusia, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah SWT. Kadzalika yata'atsaru Qadhi Abdul Jabbar bi aqidatihi al-i'tizaliyah al-qaila bi anna Allah Ta'ala la yakhluqu af'alal ibad. Ya, fa yaqulu fi surat Al-Anfal ya, masalah wa rubbama qila fi qouli ta'ala falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Nah, ini dalam ayat ini kan jelas Allah menisbatkan apa yang dilakukan oleh manusia itu kepada perbuatan Allah gitu ya. Sesungguhnya kalian tidak melemparnya, tapi yang melempar adalah Allah. Gitu. Nanti di sini ayat ini menegaskan af'alul ibad itu khalqullah ya. Perbuatan manusia itu hakikatnya adalah ciptaan Allah. Kalau dalam paham Asy'ari ya akhwat, kalau dalam paham Asy'ari af'alul ibad itu khalqullah ya, dan manusia itu yang iktasab ya, manusia yang memilih perbuatan itu gitu. Seperti yang disebutkan dalam ayat Quran, laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kalau versi ahli sunnah, manusia itu berbuat
perbuatannya itu sebenarnya ada ciptaan Allah. Lalu kemudian ciptaan Allah itu diambillah, dikasap, gitu ya, dikasap oleh kalangan ahli sunnah, dikasap oleh manusia yang kemudian kita sering sebut dengan istilah ikhtiar. Itu kalau konsepnya ahli sunnah. Nah, mirip seperti ini ya. Dalam ayat ini kan dikatakan, ya engkau lah manusia, Allah mengatakan kalian tidak melempar ya, secara hakiki Allah lah yang melempar ya. Padahal faktualnya kan manusia. Misalnya kayak misalnya seperti kalangan mujahidin ya di Palestina yang melemparkan roketnya ke Israel misalnya ya. Nah itu kan memang yang melempar roket itu dengan senjata dengan alat-alatnya itu adalah manusia, kalangan mujahidin gitu ya. Tapi hakikatnya yang menjadikan roket itu kemudian mengenai musuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita pakai cara berpikirnya ahli sunnah wal jamaah. Nah maka ini dibuat satu pertanyaan ya, gugatan ahli sunnah kepada Mu'tazilah. Kaifa yasihu dzalika ma'al qaul bi anna Allah Ta'ala la yakhluqu af'al ibad. Nah, gimana ayat ini kemudian dikaitkan dengan keyakinan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan hamba? Wa jawabuna. Jawaban kami kalangan Mu'tazilah, annahu sallallahu kana yarmi yauma badar wallahu ta'ala balagha bi ramyatihil muqatil falidzalika adhafahu ta'ala ila nafsihi kama adhafa ar-ramya awwalan ilaihi bi qouli itramaita wal kalam muttafiqun bihamdillah. Ini sebenarnya mirip ya seperti perkataan seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa yang melempar itu awalnya adalah Rasulullah, lalu kemudian Allah lah yang mengenakannya kepada musuh ya. Jadi dinisbatkan kepada Allah, ini nggak ada perbedaan sebenarnya. Jadi ya bisa dikatakan Al-Qadhi sendiri jatuh kepada keyakinan yang sama seperti ahli sunnah ya. Nah, ini karena dia nggak bisa menghindari dari tafsir ayat ini kecuali dengan memahaminya dengan seperti itu. Baik. Nah, dan ayat-ayat yang lain ya, ayat yang lain itu mirip. Kemudian al-manzilah baina manzilatain, masih ada al-manzilah baina manzilatain, kita tahu ini terkait dengan masalah al-murtakibil kabirah ya. Jadi pelaku dosa besar kalau berdasarkan paham Mu'tazilah di akhirat itu adalah kafir, di dunia adalah laisa bikafirin wala bimumin ya. Laisa bikafirin wala bimumin. Jadi kalau paham Mu'tazilah, murtakibil kabirah ya, pembunuh, penzina, minum khamar itu di dunia bukanlah mukmin, bukanlah kafir. Ya, tapi di akhirat termasuk kafir sebagaimana pemahaman Khawarij. Ya, nah ini ayat yang seperti ini juga dipahami dengan konsep Mu'tazilah, yaitu terkait dengan al-manzilah baina manzilatain. Walamma kana al-qadhi Abdul Jabbar yaqul ka ghairi min al-Mu'tazilah bil manzilah baina manzilatain fa inna narahu yata'atharu bi hadhihi al-aqidah. Ya, fa fi surati Anfal inda qoulihi ta'ala innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Najiduhu fi safha 143 yaqulu manassa wa kullu dzalika yadullu ala anna al-iman qaulun wa amal wa yadkhulu fihi kullu hadhihi ta'at wa innal mu'min la yakunu mu'minan illa an yakuma bihaqqil ibadat wa ma tawaqqa'at minhu kabira kharaja an yakuna mu'minan. Nah di sini ya akhwat, sebenarnya begini ya, Mu'tazilah ini hampir sejalan ya dengan pemahaman ahli sunnah yang mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amal. Iman itu adalah terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ya, maka mereka menjadikan ayat ini untuk menegaskan bahwa tidaklah disebut orang beriman kalau perbuatannya menunjukkan dia beriman, gitu ya. Berarti dia menetapkan syarat sahnya keimanan seseorang itu adalah amal. Syarat dari sahnya keimanan adalah amal, gitu ya. Nah yang jadi masalah begini, ini pahamnya bukan ahli sunnah sebenarnya. Jadi gini ya akhwat, ahli sunnah wal jamaah itu memang sepakat bahwa al-imanu qaulun wa amal. Ya. Dan Mu'tazilah juga sepakat. Bahkan Khawarij juga sepakat. Ya. Mu'tazilah, ahli sunnah, Khawarij itu sepakat bahwa iman itu adalah tasdiq, qaul wa amal. Ya. Keyakinan dalam hati, perkataan dan perbuatan yang menunjukkan dia beriman. Ya, yang dalam hal ini yang memang mengingkari pemahaman iman qaul wa amal itu adalah Murji'ah ya, atau Jahmiyah. Nah, tetapi yang membedakan begini antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah di satu sisi, serta Khawarij di sisi. Jadi Mu'tazilah dan Khawarij di satu sisi yang sama. Sedangkan ahli sunnah di sisi yang lain. Bahwa kalau kalangan Mu'tazilah dan Khawarij meyakini bahwa amal itu, ya apakah amal qauli ataupun amal fi'li atau amal jawari, itu adalah syarat sahnya iman. Syarat sahnya iman. Jadi kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka iman menjadi batal. Orang yang bersyahadat tapi dia tidak sholat, batal imannya. Orang yang syahadat tapi dia berzina, batal imannya. Maka statusnya di akhirat kafir.
Tapi kalau dalam pemahaman ahli sunnah, yang namanya amal itu bukan syarat sah, ya, bukan syarat sah, tapi dia adalah tamratul iman, ya, tamratul iman. Jadi buah dari keimanan. Iman yang sebenarnya itu hakikinya adalah i'tiqad fil qalbi, gitu ya. Jadi keyakinan di dalam hati terkait dengan menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu bisa membuahkan amal, nah maka amal itu hasilnya tamroh. Nah, yang namanya tamroh itu ya, kalau pohon tidak berbuah kan pohonnya masih ada. Itu kan logikanya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada pohon akidah, ya pohon iman gitu. Buahnya nggak ada, artinya ada orang yang beriman ya, tapi kemudian tidak membuahkan amal dengan keimanannya itu bukan berarti imannya kemudian tidak ada. Nah, ini beda dengan paham Mu'tazilah dan Khawarij ya. Kalau Mu'tazilah Khawarij mengatakan ya syarat kalau tidak ada amal, maka iman tidak ada. Nah, makanya mereka berani dan memudahkan takfir, yang mengkafirkan setiap mukmin yang melakukan dosa. Tapi kalau ahli sunnah tidak. Iman itu layaknya adalah pohon, dan amal itu adalah tamroh, buah dari pohon. Nah, ketika pohon itu tidak ada buah, maka iman tetap ada. Ya, jadi tidak otomatis orang yang tidak melakukan ketaatan, ya selama hatinya beriman, maka dia kafir, tidak, tetap dia dikategorikan sebagai ahli tauhid. Nah, ini bedanya dengan paham Jahmiyah bagaimana? Nah, ini juga banyak yang keliru ya, membedakan antara paham ahli sunnah yang mengatakan akidah itu adalah at-tasdiq, sedangkan amal itu tabroh, ya, dengan paham ada yang malah mengatakan menyamakan dengan Jahmiyah ya, atau menyamakan dengan Murji'ah. Kalau ahli sunnah itu ya akhwat, memang mereka mengatakan amal itu bukan hakikatul iman, tapi samratul iman. Tapi iman yang sebenarnya itu adalah apa yang diyakini di dalam hati dan diterima gitu ya. Jadi di situ ada ketundukan hati untuk beriman. Nah, tapi kalau kalangan Jahmiyah itu sekedar mengetahui walaupun tidak tunduk. Gitu ya. Makanya kalangan Jahmiyah mengatakan iblis itu beriman karena iblis tahu Allah itu adalah Esa, tapi tidak mau tunduk. Gitu. Maka dia dikategorikan beriman kalau paham Jahmiyah. Tapi kalau ahli sunnah tidak, iblis itu kafir ya, karena meskipun hatinya mengetahui kebenaran, tapi dia tidak mau tunduk kepada kebenaran itu. Makanya perbedaan ya nih akhwat, perbedaan antara Jahmiyah dengan Ahlussunnah. Kalau Jahmiyah itu ma'rifah, iman itu ma'rifah. Sekedar tahu itu sudah beriman meskipun tidak meyakini pengetahuan itu. Nah, sedangkan kalau ahli sunnah maka keimanan itu tasdik, al-ma'rifah wa tasdik, ya mengenal kebenaran lalu kemudian tunduk kepada kebenaran. Nah, jadi posisinya pertengahan, ahli sunnah itu posisinya pertengahan antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah atau Khawarij di satu sisi yang lain. Tapi amal itu bukan hakikatul iman. Amal itu adalah tamratul iman. Ya, amal itu adalah tamratul iman. Makanya di dalam hadis kan disebutkan ada al-imanu al-imanu gimana dalam hadis itu, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kan ada lebih dari 70 cabang. Ya, layaknya seperti pohon. Dan dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan iman itu adalah seperti pohon yang menancap kuat di dalam tanah dan membuahkan banyak kebaikan. Nah, ini memang agak detail gitu ya. Hati-hati kalian memahami makna iman ini. Karena bisa jadi kita bisa jatuh kepada paham Jahmiyah di satu sisi atau kepada paham Mu'tazilah Khawarij di sisi yang lain. Nah, jadi dalam ayat ini mereka menegaskan bahwa iman itu qaul wa amal. Nah, ini sejalan dengan paham Ahlussunnah sebenarnya. Tapi dari sisi apa qaul dan amal itu? Apakah hakikatul iman atau samratul iman? Nah, itu yang kemudian jadi muskilahnya. Makanya Ahlussunnah meyakini juga ayat ini menunjukkan bahwa iman itu juga adalah amal, hanya saja sebagai tamroh, bukan sebagai hakikatul iman. Ya. Dan ayat yang lain juga seperti itu. Lalu kemudian, nah ini mungkin satu masalah terakhir yang dibahas oleh Syekh Al-Dhahabi terkait dengan tafsir Tanzihul Quran minal Maqaid karya Al-Qadhi Abdul Jabbar, tazarru'uhu bil majaz wa tashbih fima yastaba'idu zahirahu. Jadi Al-Qadhi Abdul Jabbar menggunakan ya tameng, majaz dan tashbih, ini mubalaghah. Jadi menggunakan konsep-konsep yang ada dalam ilmu balaghah seperti majaz, tashbih ya. Majaz dan tashbih untuk menafikan makna zahir dari suatu ayat. Ya, kalau misalnya ayat itu mungkin bertentangan dengan paham Mu'tazilah. Kadzalika nara Al-Qadhi Abdul Jabbar yaqifu amama al-ayati allati tabdu fi dhahiriha ghariba mustab'adah. Ya, mawqifan nufur min jawazi iradatil ma'na al-haqiqi wa takhallus min hadha adh-dhahir al-mustaghrab bi hamlil kalami 'ala al-majaz wa tashbih. Jadi kita dapati Al-Qadhi Abdul Jabbar juga ketika menafsirkan ayat yang secara zahirnya itu ya gharib, ya secara zahirnya maknanya itu gharib, maknanya itu asing ya menurut akal dia, maka kemudian dia memahami bahwa maknanya itu bukan secara hakiki tapi secara
secara majazi ya dengan menggunakan metode majaz dan tasybih tadi. Ya sebenarnya sih majaz dan hakiki itu tidak dilarang ya di dalam suatu bahasa Arab dan juga lebih banyak digunakan dalam ayat Al-Qur'an. Tapi yang jadi masalah adalah ketika majaz secara mutlak digunakan tanpa didasarkan kepada dalil dan argumentasi yang kuat gitu ya. Nah, itu maka tidak dibenarkan. Jadi kalau segala hal kemudian yang dianggap tidak masuk akal dimajazkan semua, nah ini juga suatu sikap berlebihan yang bisa jadi jatuh kepada banyak kesalahan. Jadi kalau mau menetapkan majaz dalam suatu ayat harus ada dalilnya ya. Dan itu ada dalam Al-Quran. Bukan berarti majaz tidak ada ya, tapi ada dua pihak yang ekstrim dalam menggunakan majaz. Ada yang mengatakan majaz nggak ada sama sekali dalam Al-Quran. Ada juga yang mengatakan majaz itu adalah segala hal yang harus ditafsirkan secara majazi. Nah ini dua sikap yang ekstrim. Tapi pertengahannya adalah ada yang bisa ditafsirkan secara majazi, ada yang tidak bisa ditafsirkan secara majazi. Pemataran yaqulu fi surat Al-A'raf. Nah, contohnya manassa mas'ala wa rubbama qila fi qouli ta'ala wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala wa fil khabar anna jami' bani adam akhadha alaihimul mawathiq min dhahri adam alaihi salatu wassalam kaifa yasihu dzalik wa jawabuna annal qaum mufti'una fi riwayah faminal muhal an ya'khudha alaihimul mawathiq wa hum kadzur aw kadzar la hayat au qaddur la hayata lahum wala aqlun. Fal murad annahu akhadha al-mitsaq min al-uqala bi an auda'a fi aqlihim ma alzamahum id fa'idatu mitsaq an yakuna munabbihan wa an yadhkura al-mar'u bid dunya wal akhirah wa dzalika la yasihu illa fil uqala wa zahiru ayat bi khilafi qawlihim bi anna ta'ala akhadha min zuhuri bani adam ya laha min adam wal murad annahu kharaja min zuhuri dzurriyyah akmala uqulihim fa akhadha al-mitsaq alaihim. Jadi artinya begini ya akhwat, Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam ayat ini ya menolak adanya unsur fitrah ya. Menolak adanya unsur fitrah. Jadi kalau kita baca ayat ini kan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil syahadat ya kepada setiap janin yang ada dalam tubuh manusia bahwa mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Qalu bala. Ini kan kalau dalam konsep Ahlussunnah adalah apa namanya hidayah fitrah ya. Jadi fitrah yang diberikan kepada manusia dan dikuatkan hadis Nabi apa kullu mauludi yuladu ala fitrah. Nah, tapi kalau Al-Qadhi Abdul Jabbar yang mengingkari karena nggak logis yang namanya misak ya, perjanjian untuk mengesahkan Allah itu tidak logis diberikan kepada janin yang belum berpikir gitu. Ini kalau versinya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Maka yang namanya yang dimaksud dengan misak syahadat ini tadi itu diberikan kepada uqala ya, hanya kepada yang sudah punya akal ya. Maka yang dimaksud adalah manusia yang nanti akan sudah mencapai umur balik dan akil gitu ya. Wal murad, jadi yang dimaksud dengan ayat ini kata beliau annahu kharaja min zuhurihim dzurriyyah akmal uqulihim. Jadi akan dikeluarkan dari perut para ibu itu adalah manusia yang telah sempurna akalnya. Ya, zuriyah. Jadi fa'aqadal mitsaq alaihim, barulah kemudian mengambil perjanjian dengan Allah. Wa asyhadahum ala anfusihim mimma auda'ahu aqluhum. Jadi yang dimaksud dengan syahadat di sini adalah akal yang diberikan setelah mereka lahir. Jadi bukan berarti syahadat fitrah ya, karena dalam akidah Mu'tazilah tidak menolak adanya fitrah bagi manusia untuk menerima kebenaran. Nah, begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Intinya di wa matalan fi surat Ar-Ra'd ya, yang kemudian mengingkari makna hakiki dan menafsirkan secara majazi. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wa kaifa yasqut tasbih minar ra'd wa jawabuna anal murad dalalatul ra'di. Nah, jadi petir pun bertasbih gitu ya. Bagaimana kok petir bisa bertasbih gitu kan? Jadi yang dimaksud adalah dalalatul ra'di wa tilkal aswatul ha'ilah ala qudratihi wa ala tanzihihi. Jadi yang dimaksud dengan tasbih ra'd itu ya ini suara petir itu tadi gitu ya, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah dan akan kesucian Allah dari kekurangan. Nah, jadi bukan berarti petir itu bertasbih dalam arti bertasbih tunduk kepada Allah gitu, tapi menunjukkan kepada kekuasaan Allah dengan suaranya. Jadi dinafikan makna tasbih dalam arti secara hakiki untuk petir gitu ya. Dan ayat-ayat yang lain ya ditafsirkan secara majazi kalau itu bertentangan dengan logika akal. Kesimpulannya ya apa? Kita tutup di sini. Ya waqat ra'ayna kaifa hamal al-qadhi hamlatahu sya'wa ya. Fi muqaddimati kitabihi ala man yahmilu mithla hadhihi ayat ala haqiqatiha wa kaifa hakama alaihi annahu dhalun la yartafi bima yaqa bi kitabillah. Jadi
Di sini Asy-Syadzabi memberikan kritikannya bagaimana Asy-Qadhi Abdul Jabbar menisbatkan ya kepada orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an secara hakiki ya, itu sebagai orang yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari membaca Al-Qur'an. Jadi ada semacam klaim ya dari Al-Qadhi Abdul Jabbar bahwa orang-orang yang dianggap ahli sunnah itu tidak memahami Al-Quran dengan makna yang benar gitu ya. Maka dia menulis kitab ini untuk memberikan penjelasan. Wa hakadha naji Al-Qadhi Abdul Jabbar yata'athsaru ta'athur 'aziman bi madhhabil i'tizali fala yakadu yamurru bi ayatin ta'arada madhhabahu illa sarafaha an zahiriha. Nah, kita juga tampak dengan jelas ya bagaimana dia menguatkan paham Mu'tazilahnya dan menafsirkan ayat yang dianggap bertentangan dengan pahamnya dengan ditakwil. Ya, wa ma la biha ila nahiyati madhhabi, lalu cenderung menguatkan mazhabnya. Wa 'alal jumlah fal kitab rahma ma fi min hadhihi naz'atil i'tizaliyah qad kashafa lana an katsirin min asy-syubhati allati taridu 'ala dhahirin nuzum al-qarin. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal ya ikhwan, ya akhwat ya. Syekh Az-Zahabi mengakui bahwa terlepas adanya paham Mu'tazilah ya, ini kitab tafsir Tanzihul Quran Anil Matan ini cukup menarik, cukup bagus ya, dari sisi dia menjelaskan kepada kita banyak ayat ya, qad kasyafa lana an katsirin minasyubuhat ya, banyak ayat yang dari sisi susunan teksnya itu akan menimbulkan kerancuan ya kalau kemudian tidak dipahami dengan benar. Nah, ini cukup bagus ini ya, metode Al-Qadhi Abdul Jabbar ini untuk membantah kalau kita misalnya bicara dalam konteks hari ini, banyak orientalis, bahkan kalangan liberal, itu mencoba mengotak-atik Al-Quran karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan gitu ya. Nah, ini dibantah dan diberikan jawaban oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, walaupun porsinya tidak sebanyak ketika mengkaitkan dengan paham Mu'tazilah ya. Nah, tapi cukup bisa menjadi referensi untuk membantu kita memahami beberapa ayat yang dianggap bertentangan dengan kaidah kebahasaan. Ya wa awdahalana an katsir min jumalil at-tarkib al-Qur'ani alladhi yantawi 'ala al-balagh wal ijaz mimma yashhadu lil mu'allifi bi quwwatin wa ghazarati ilmi. Ya, dan juga menjelaskan kepada kita berapa ayat-ayat yang secara tarkib ya, secara susunannya itu memiliki unsur balaghah dan ijaz ya. Dan ini yang menunjukkan bahwa mu'allifnya adalah seorang yang berilmu. Ya wa huwa matbu' fi mujallad wahid ya kabir mutadawil bain ahli ilmi. Nah, ini dicetak dalam satu jilid yang tebal ya, dan juga bisa dikaji. Nah, kalau kalian mau nih bisa dicetak sendiri nih ya. Tinggal di-download kitabnya, bisa dicari di internet dan kemudian cetak sendiri untuk jadi referensi. Untuk referensi dua hal tadi yang paling penting ya. Pertama adalah untuk kita mengetahui bagaimana ayat Al-Qur'an itu dipahami secara susunan itu bahwa ada unsur ijaznya di situ, dan di sisi yang lain untuk kita tahu bagaimana paham Mu'tazilah langsung kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Syekh Al-Qadhi, karena metodenya cukup bagus ya. Metodenya itu seakan menggugat lalu dijawab gugatannya seperti apa. Walaupun kalau kita ingin memahami paham Ahlussunnah, maka yang dimaksud Ahlussunnah adalah yang menggugat ya. Jadi apa yang menjadi gugatan itulah paham Ahlussunnah lalu dijawab oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dengan paham Mu'tazilahnya. Dan ya akhwat, naktafi huna ya, kita cukupkan dulu satu kitab ya. Satu kitab yaitu Tanzihul Mata'in Tanzihul Quran Anil Mata'ir karya Al-Qadhi Abdul Jabbar, sama khusus sabiqan Zakar Syekh Az-Zahabi salah kutub ya min kutubi Al-Mu'tazilah di tafsir. Kemudian ada Amal Syarif Al-Murtada, kemudian tafsir Zamakhsyari. Kita cukupkan dulu kepada Tanzihul Mata'in Al-Qadhi Abdul Jabbar sebagai satu sampel untuk kita memahami bagaimana corak tafsir dari kalangan Mu'tazilah ya, melalui dirasah yang dilakukan oleh Syekh Az-Zahabi. Kalau nanti ada waktu setelah kita membahas firqah yang lain, maka bisa nanti kita akan tambahkan lagi. Tapi kalau tidak ya cukupkan dengan satu sampel ini sebagai muqarrar juga untuk kalian yang muqarrar dalam perkuliahan. Jadi untuk sampel tafsir Mu'tazilah hanya Tanzihul Quranil Maqain. Nah, sedangkan kalau kalangan Ahlussunnah yang sudah kita bahas tafsir Ar-Razi, nah nanti akan kita bahas tafsir Khawarij dan juga tafsir Syiah. Kita ambil sampel satu-satu dari kelompok-kelompok akidah itu.